Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastika Zikriani dengan NIM 203230015. Saya dari kelas 4A Manajemen Pendidikan Islam. Ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istopa, SPDI MPDI, yang mana video ini akan menjelaskan terkait tentang penelitian pengembangan atau yang dikenal dengan R&D. Akan membahas terkait tentang penelitian pengembangan atau yang dikenal dengan R&D, yang mana pengembangan R&D ini dilatar belakangi dengan metode penelitian yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk berdasarkan dengan pengertiannya, yang mana metode penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian pengembangan atau R&D ini adalah sebuah metode penelitian yang penting untuk dikuasai oleh seorang peneliti pada jenjang program studi sarjana maupun pasca sarjana. Nah, penelitian ilmiah merupakan sarana manusia untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang mampu mengatasi permasalahan hidup manusia, yang mana penelitian ini mengacu pada pencarian pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis dengan melalui metode yang objektif dan juga sistematis untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, masuk ke dalam pengertian dan penelitian pengembangan R&D, yang mana penelitian dan pengembangan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Research and Development atau R&D, yang merupakan metode penelitian yang banyak diadopsi oleh dunia akademik dewasa. Ini untuk merancang menguji efektivitas dari suatu produk, yang mana penelitian dan pengembangan ini atau R&D adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, yang mana produk yang dimaksud itu bisa berupa model, metode, media kurikulum, atau sistem di dalam dunia pendidikan. R&D ini menekankan pada pengembangan produk melalui riset awal, pembuatan prototip, uji coba, revisi, hingga penyebaran atau implementasi. Riset adalah upaya untuk memperoleh fakta melalui proses pengumpulan data dengan menjawab suatu pertanyaan, gunanya untuk menyelesaikan masalah dan mengikuti prosedur yang sistematis dan ilmiah, atau proses penyelidikan yang mengarah kepada kesimpulan. Nah, dilanjutkan dengan tahap deployment. Ini merupakan rancangan atau tahap merancang dan menguji efektivitas produk baru atau perbaikan produk, penyelidikan dan eksperimen untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk baru yang sudah ada sebelum diimplementasikan di pasaran. Nah, penemuan R&D ini biasanya akan diuji coba terlebih dahulu dan disempurnakan sebelum diimplementasikan ke pasaran. Selanjutnya kita akan membahas terkait pentingnya dan tujuan dari penelitian pengembangan atau Research and Development ini, yang mana tujuan utama penelitian pengembangannya adalah untuk menghasilkan produk yang inovatif untuk memecahkan masalah nyata di dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya juga untuk menjembatani antara teori dan praktik pendidikan, dan juga menguji efektivitas teori melalui produk yang dikembangkan. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kualitas pembelajaran, media kurikulum, dan juga pelatihan guru. Nah, hal tersebut akan membuat penelitian pengembangan R&D ini sangat membantu di dalam dunia pendidikan. Nah, dan juga ada karakteristik penelitian pengembangan, yang mana yang pertama itu fokus pada masalah nyata dan inovatif, menghasilkan produk pembelajaran yang efektif melalui proses validasi dan uji coba lapangan. Dan yang terakhir itu disusun dan dilaporkan secara sistematis dan ilmiah. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas terkait dengan model-model penelitian pengembangan, yang mana di dalam pengembangan ini terdapat beberapa model yang sering digunakan, yaitu yang pertama model dari Borg and Gall, itu tahun 1983, yang mana di dalam metode ini itu melibatkan 10 langkah mulai dari riset awal hingga
hingga dengan implementasinya. Yang kedua itu ada ADI, yaitu yang merupakan singkatan dari analisis, desain, deployment, implement, dan evaluasi. Nah, yang ketiga itu ada 4D atau define, design, deployment, dan disseminate. Dan yang reset and cloud itu membagi model ke dalam produk, tool, research, dan modul research. CAD atau yang bersifat dengan reflektif, fleksibel sesuai dengan teori konstruktifnya. Nah, contoh produk R&D ini di dalam pendidikan itu modul pelatihan guru, media pembelajaran yang interaktif, model pembelajaran atau kurikulum baru, dan yang terakhir itu program pelatihan berbasis teknologi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan R&D ini merupakan metode strategis dan inovatif di dalam bidang pendidikan, yang mana tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan produk, tetapi juga untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih efektif dan efisien, serta teruji dan dapat diterapkan secara luas, yang mana setiap produk yang dikembangkan melalui R&D ini harus melewati tahapan, yaitu analisis, pengembangan, uji coba, validasi, dan revisi agar layak digunakan dalam dunia pendidikan dan dapat dipasarkan secara luas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang penelitian pengembangan R&D. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.